Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, berbahagia sekali saya pada malam hari ini, yakni syuriftu, yakni wa syarraftumuna. Alhamdulillah, saya tidak menyangka ini ketemu dengan wujuh luar biasa ini. Ini wujuh nayyira. Masya Allah, wujuh mustaqbal. Alhamdulillah. Jadi berbahagia sekali saya pada malam hari ini berjumpa pertama tentu kan dengan Ustaz Hamdani yang wajahnya begitu ikhlas ya, Masya Allah. Saya pertama jumpa wajah dia kemarin itu senang sekali saya. Saya kepengen silaturahim ke tempat beliau ini. Ini luar biasa. Ini juhud yang luar biasa. Saya sendiri sudah lama saya di Pekanbaru ini. Maka seperti beliau-beliau ini memang perlu disupport, ya, perlu didukung, perlu diberikan apresiasi. Maka saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Ustaz Hamdani. Apalagi yang dirangkul, yang dibina, yang di tarbiyah, yang dididik itu adalah syabab yang menjadi lub inti daripada masyarakat, menjadi tumpuan harapan semua. Allah memberikan amanah kepada syabab, Rasul juga kepada syabab, umat ini juga kepada syabab, antum ni lah. Jadi alhamdulillah, saya bersyukur pada malam hari ini. Dan tadi saya sudah mendapat beberapa penjelasan dari Ustaz Hamdani keberadaan antum di sini. Masya Allah. Ini saya lihat ni kitab-kitab gundul semua ini. Kalian baca ini luar biasa ya. Allah yuwaffiqukum insyaallah wa yusaddiq khutaakum. Wa yuwaffiqu lima yuhibbu wa yarda insyaallah. Jadi tadi dari penjelasan tadi ada ya minat antum untuk belajar ke Timur Tengah, wabil khusus Saudi. Ya, tentu saya memberikan pengalaman, ya, sedikit pengalaman kepada antum. Barangkali dari pengalaman itu antum simpulkan sendirilah bagaimana trik-trik. Tapi memang ya belajar di Madinah atau di Mesir tadi. Yang pertama memang kalau sudah Allah mentakdirkan ada saja jalannya. Ada saja jalannya. Maka ada kata orang-orang kita kan, ada di mana ada kemauan di situ ada jalan. Yang pertama Allah berikan kepada kita niat dan tekad. Tapi kuat aja tekad kita ke Madinah, ke Timur Tengah itu. Saya kalau ke Timur Tengah itu dari kecil saya sering mimpi saya itu. Mimpi tawaf sekitar Ka'bah itu. Itu dari pesantren saya sudah mimpi itu. Beberapa kali saya mimpi itu tawaf sekitar Ka'bah. Akhirnya minat untuk ke sana itu luar biasa. Setelah ada minat tadi, dan minat itu kan yang memunculkannya juga Allah kan. Allah beri taufik kita untuk bertekad. Maka bersyukur kepada Allah kalau kita punya tekad untuk belajar agama, belajar ilmu-ilmu yang paling mulia, ilmu-ilmu yang langsung bersentuhan dengan sesuatu yang paling mulia dalam kehidupan kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bersyukur sekali, itu tidak ada ilmu yang lebih mulia daripada itu. Kalau matematik, biologi, ilmu pertambangan, fisika, itu ilmu manusia semua itu. Kalau saya bilang, tidak sombong pula kita kan kalau ilmu manusia. Kalau ilmu Allah kita pelajari, apalagi ilmu manusia gampang itu. Ya kan? Jadi saya dari kecil itu memang sekolah agama. Yang saya baca kitab ini dulu. Dari pesantren Darun Nahdlatul Ulama Bangkinang dulu saya belajar ya kitab gundul semua. Bahkan kita menghafal jurumiyah, matan jurumiyah, syarah jurumiyah, sampai tidak boleh tamat kita kecuali hafal Alfiyah Ibn Malik. Saya hafal Alfiyah itu dulu, karena itu menjadi syarat kelulusan.
Bayangkan itu. Tidak ada buku-buku bahasa Indonesia di sana. Kita pelajari. Setelah itu saya nyambung ke Lipia Jakarta. Lipia Jakarta. Tapi saya bertekad juga. Banyak orang yang mengarahkan saya waktu itu masuk AIN. AIN dulu namanya kan. Saya lihat, saya tanya-tanya orang AIN itu. Apa buku-buku mereka, apa referensi-referensi mereka. Rata-rata bahasa Indonesia. Belajar usul fikih terjemahan. Belajar ini terjemahan. Saya bilang kalau tamat pesantren itu masuk ya IN itu baca buku-buku Indonesia itu namanya turun, itu bukan naik itu. Kita di pesantren itu masaknya suruh masak di batang namanya kan, masak di pohon. Kalau YIN itu pakai terjemahan itu masak karbitan namanya itu. Kena. Buku-buku bahasa Indonesia itu ya disadur dari buku-buku bahasa A. Masa kita di pesantren belajar langsung dari buku asli, itu tiba kuliah langsung itu terbalik namanya. Jadi saya banyak yang dorong saya masuk YIN, tidak mau saya. Saya harus menambah ilmu saya semua. Harus lanjut ilmu pesantren saya kepada yang lebih tinggi. Akhirnya saya masuk Lipia. Tahun berapa, 89, tes. Saya langsung masuk ke fakultas syariahnya. Kan ada 3 tingkatan di sana kan. Ada i'dad lughawi, ada apa lagi? Takmili, ada lagi kuliah syariah. Ada lagi program khusus diplom. Sekarang sudah banyak programnya. Kalau kita dulu 4 aja. Jadi saya langsung masuk ke tertinggi fakultas syariah dari pesantren. Tes lulus saya, alhamdulillah. Lulus. Tapi saya waktu itu tidak bisa belajar karena disuruh menunggu 6 bulan. Karena kursi tidak ada yang kosong. Maka saya disuruh tarabus namanya. Saya diberi pilihan, kamu mau tarabus atau mau ke takmili dulu. Saya bilang, ngapain ya? Takmili aja lah saya bilang. Untuk memantapkan bahasa Arab. Akhirnya belajarlah saya dari takmili setahun. Setelah habis takmili, saya disuruh menunggu pula mau masuk syariah. Tapi menjelang menunggu itu, saya diminta oleh WAMI waktu itu. Itu Ikatan Muda ya. Dunia Islam itu. Untuk berdakwah ke daerah NTT, Nusa Tenggara Timur sana. Di satu kabupaten namanya Soe, di kecamatan namanya Amanubat. Di situ ada orang-orang masih primitif yang masuk Islam 17.000 orang. Mereka tidak tahu apa-apa. Itu sudah saya menjadi guru ngaji sana, guru untuk ngajar sholat. Bayangkan 17.000. Mereka tidak tahu celana baru. Mereka kalau kain yang dianyam sendiri, sandal tidak ada. Makan sini orang-orang primitif lah. Pergi saya ke sana 6 bulan. Jadi 6 bulan saya di sana, lagi tugas, datang panggilan ke Madinah untuk belajar. Tapi saya di Madinah itu tesnya waktu itu sambil waktu mau berangkat ke ke NTT itu saya disuruh dulu untuk mengambil buku-buku untuk dibagi nanti di masyarakat sana. Apa saya ngambil buku itu, penjaga atasnya bilang, kamu anak Lipia ya? Iya Pak, saya bilang. Itu ada tim penerima di Madinah itu ada sekarang di pustaka. Kamu mau belajar sana? Saya mau sekali, udah lama bercita-cita saya bilang. Jadi saya temui, saya bicara dengan dia, lalu saya bilang Dr. Naif namanya, Syekh saya bilang mau belajar Madinah. Oke katanya, sekarang kamu pulang, kamu kumpulkan bahan-bahanmu. Langsung begitu aja. Suruh pulang, ambil berkas-berkasmu. Besok jam 10 temui saya di sini lagi. Subhanallah. Lari saya pulang langsung, saya kumpulkan berkas-berkas semua. Cerita. Jadi tidak ada ikut-ikut tes resmi saya. Jadi kalau Allah menghendaki Allah mudahkan jalan. Besoknya saya langsung datang ke atasnya bawa berkas. Udah ketemu, saya jumpa dia. Jumpa dia.
Saya kasih berkas, ya sudah. Kamu sekarang berangkat jadi dakwah. Dikasih saya amplop, kasih duit pula. Kasih duit, kamu berangkat. Tunggu aja panggilan nanti katanya. Ada pakai tes. Sudah 6 bulan saya di sana, datang panggilan. Masya Allah. Saya masih ingat itu. Orang-orang daerah sana itu bilang, ini Allah sayang sama Ustadz katanya. Ini hadiah dari Allah kepada Ustadz yang sudah susah-susah berdakwah di sini. Karena di sana berdakwah itu gawat. Kendaraannya kuda. 6 bulan saya naik kuda. Karena tidak ada mobil sana, tidak ada. Nah, dia naik gunung, turun gunung. Jarak rumah dari gunung ke gunung aja. Orang primitif. 6 bulan saya di sana makan jagung. Bayangkan itu. Dan bahasa mereka tidak ada sedikit pun mengena dengan bahasa kita. Saya di sana awal-awal sudah pakai penterjemah. Tapi 2-3 bulan saya sudah bisa berbahasa sana dan berkhutbah dengan bahasa sana. Itu sudah lancar saya. Kalau sempat lama lagi saya di sana waktu itu, ya sudah jadi orang sana. Tapi pas 6 bulan, jadi saya langsung dipanggil ke Madinah dan alhamdulillah langsung berangkat. Itulah proses saya waktu itu. Maka saya katakan selalu, ya belajar ke Madinah ini memang kalau Allah menghendaki, tak ada yang bisa menghalang. Karena kalau Allah menghendaki, Allah buka jalan. Yang penting kita berbuat dan berusaha saja, belajar yang rajin. Tanamkan niat yang baik dan tekad. Tentu harus berusaha. Memang yang di saat yang dituntut, kenapa dia mudah menerima saya? Karena dari dialog-dialog itu dia tahu kapasitas kita kan. Bagaimana bahasa kita, kalau dia tanya tentang hafal Quran, kemudian ya macam-macam enggak diketahui, bahkan dia antusias sekali. Dia pula yang memantau saya. Cepat ya katanya apa. Maka alhamdulillah belajarlah saya dari tahun 90, terus belajar balik tahun 2005. Belajarlah saya di Madinah 15 sana. Min al-kulliyah ila dirasat al-ulya al-magister wa ila doktora. Kulluha fi syariah. Alhamdulillah. Takharrastu hunak akhir sana 204 di Desember. ورجعت في مارس 2005 ورجعت مقيدا كتوظيف أو كموظف في الحكومة. Jadi saya pulang sebagai PNS. Karena tahun 2001 saya sebelum pulang, menteri menawarkan kepada saya untuk jadi pegawai. Saya masih belajar itu. Masih awal doktor saya. Nah, akhirnya 2001 turun SK saya sebelum balik. 2005 sampai sekarang yang muhadir lah di UIN, dan banyak sekali menyandang jabatan-jabatan sehingga tidak sempat buat pesantren. Karena buat pesantren ini butuh fokus. Jabatan saya banyak sekali di Jakarta, ada yang tingkat nasional, internasional, tingkat nasional, di provinsi, di Pekanbaru, di Bangkinang. Kemudian ada lagi urusan bisnis, urusan bank, urusan macam-macam. Kalau saya sebut bingung kalian semua nanti. Maka alhamdulillah saya senang lihat ustaz yang bisa fokus, yang bisa duduk bersama antum. Maka Ustaz Hamdani ini luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan panjang umurnya, sehat selalu dia. Allah berkahi hidupnya, banyak sekali manfaat ya, kalau memanfaatkan ilmu beliau ya, luar biasa. Sekira itu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses semua ya. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan, saya siap kasih rekomendasi. Saya sudah tidak terhitung lagi berapa orang yang sudah saya kasih rekomendasi. Saya dulu ketika ke Madinah minta sama seseorang, Pak, saya bilang kasih rekomendasi bersyarat. Apa dia bilang? Saya tidak tahu kamu, siapa kamu. Nggak mau dia kasih rekomendasi saya. Tapi ketika itu agak terluka hati saya. Ya Allah, ini orang bilang, tapi saya niat, saya nak buat seperti orang bilang. Sekarang siapa aja minta rekomendasi saya kasih. Dan saya tanya-tanya, orang niat belajar kok. Kalau sudah niat ke Madinah itu orang baik. Orang baik. Nah, mungkin orang yang tidak baik itu mau ke Madinah. Apalagi sudah diterima waktu itu.
Tapi sempat itu orang yang tak mengasih rekomendasi itu sekolahnya itu saya memuadalahkannya ke Masya Allah. jadi tidak apa-apa lah. Jadi kan kita kan yang penting berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, Allah juga memudahkan jalan kita semua. Sekira itu dapat saya sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, khair insyaallah. Ya, antum kan mau kajian ini ya. Sudah selesai, Ustaz. Hah? Sudah selesai. Ya. Yes.